heng raksani ingsun naking saking ingsun saking sangga buana saking lingga buana langging walangga tangsa wisana. Nah tiba-tiba saya habis baca itu sidar tinggal setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Grasi Official. Episode kali ini kita akan membahas lanjutan dari part yang sebelumnya. Ya. Bintang tamunya masih sama Andrean Punggawa. Guys. Andre, terima kasih Andre udah menyempatkan waktunya untuk datang lagi ke acara kita semua. Nanti di video kali ini kita akan membahas bisa dibilang collectionnya Andrean ya, nanti Punggawa apa aja yang Andrean punya, nanti kita spill namanya, nanti dijelaskan sama Andrean. Disclaimer teman-teman di awal, bila mana penjelasan dari kita atau pengertian dari salah satu barang yang nanti kita spillkan ada yang kurang atau ada yang tidak pas di pemahaman teman-teman semua, kita mohon maaf karena ini balik lagi sesuai dengan pandangan Andrean Punggawa. Jadi kalau bisa ada yang kekurangan atau dirasa kurang tepat dalam segi penjelasan mengenai nanti benda-bendanya, boleh teman-teman kami sangat terbuka ya, sangat welcome semuanya ya. Bila mana ada kekurangan atau kurang tepat dalam segi penjelasan, teman-teman boleh komen nantinya di bawah. Rekom lah. Iya. Nanti akan seperti apa atau kurang ini Kang, boleh. Kita welcome. Bebas ya. Kita sangat terima kritik dan saran dari teman-teman semua. Langsung aja Kang Andre. Kang Andre masih kecil, Kang Andre. Masa Andre lah gitu. Kang Mas atau Andrean? Kang juga nggak apa-apa. Kang. Nah, Iya, Kang Andrean. lebih Dipanggil agak enak lah. Iya. Dipanggil agak enak. Andrean. Jadi Kang Andre, apa aja yang dibawa pada hari ini? Ada berapa item? Palingan ada 4 lah. Ada 4. Jadi teman-teman ini bukan beli ya? Bukan. Jadi Saya tidak membeli barang-barang begini. ya, Apalagi takutnya ada yang beli- komen, oh itu pasti beli di Shopee, Nggak ada. beli di marketplace atau Facebook. Ini perlu digarisbawahi teman-teman, ini bukan beli. real ya. Iya, real. Dari sendiri gitu Iya, dari nggak tahu saya prosesnya seperti apa, nanti Kang Andre bisa jelasin dapatnya kayak gimana, dapatnya di tempat apa atau seperti apa, nanti Kang Andre jelasin. Sekarang satu dulu, Kang Andre, yang mana? Iya. Di spill. Yang pertama keris setan kober. Keris Setan kober. Keris pemberian dari hantu pakandangan. Hantu papandangan. Pakandangan. Oh, pakandangan. Iya, kalau pakandangan itu daya orangnya, empuhnya, daya empuh pemandangan. Pemandangan apa pakandangan? Kalau pakandangan nama desanya itu, Oh, nama daerah. nama daerahnya Pakandangan. Nama daerah. Tapi yang nama- sekarang yang jadi daerah Indramayu. Oh. Jadi dulunya Indramayu Ada Pakandangan? Iya, ada yang namanya daerah Pakandangan. Oh, ada namanya pakandangan di Daerahnya gitu. Daerahnya. Iya. Jadi pusaka ini dulunya buat membunuh seorang kesatria. Ini tuh membunuh raja atau siapa dari bangsa-bangsa kerajaan. Tapi itu sejenisnya keris apa? Keris. Kalau itu maksudnya keris awal. Keris awal. Nah ini kenapa nggak ada apa rangka ini
Jadi saya pernah bikin warangka sama gagang, Bikin sendiri. bikin sendiri, tapi sayangnya itu tidak ada yang pas sama dia. Apa nggak mau? Kayaknya semacamnya tidak Menolak mau. gitu? Menolak yang namanya gagang atau warangka. Oh, tiba-tiba lepas. Bukan lepas, jadi tiba-tiba si warangka itu pecah sendiri. Pecah Oh. tanpa sendiri. Nggak jatuh. Enggak jatuh, cuman saya taruh di atas lemari, tiba-tiba pecah. Kalau ini sudah ada di bawah. Jadi nolak. gitu ya? Nolak tanpa kita sadari. Iya, iya. Kalau yang ini namanya Nah, maaf dulu. Ini dulu deh, Eh, dapetnya gimana deh? Ini kan biasanya ada makan makanan atau apanya Iya. gitu, terus baca-bacaan atau gimana yang ada, tapi ini ada. ada. Kalau semacamnya keris setan kobra ini yang katanya itu adalah keris langka atau keris yang tidak ada yang munyain lah pusaka ini tuh. Chris Kober. Iya, cuman ada satu yang bisa atau yang kuat megang keris setan kobra. Cuma ada satu orang yang bisa memegang, alias untuk keturunan saja yang bisa Oh, memegang. ada keturunannya. Mm. Berarti Anda ini keturunan dari Indramayu ya? Iya, cuman dari satu, dari kakek. Dari kakek ya? Oh. Iya, masih ada keturunan dari Indramayu. Ibunya tuh orang Indramayu. Kalau orang Dharma itu kan nama buatnya kan Dharma Ayu. Tapi sekarang udah direbut sama yang namanya Wilalodra. Oh, Kenapa leluhur Indramayu larinya ke Gunung Jati semua? Kenapa? Dikarenakan takut sama Wilalodra. Wilalodra itu kan seorang Buddha yang suka makan orang. Dia kan suka merebut wilayah orang. buta gitu, buta. Iya, sama aja kayak kita dulunya tuh, kayak kita gini. Sehabis dia makan telur buaya putih, dia berubah jadi Buddha. Oh. Nah, ini dapatnya dari siapa? Dikasih apa dapat dari Jadi dulu itu ya saya tuh tiba-tiba dapat impian dari Impian. iya dari daerah Indramayu. Saya pernah mimpi dari Indramayu. Saya mimpi tentang ada satu pusaka yang katanya tidak mau diambil orang. Oh. Nah, saya ke situlah. Saya kan nanya sama orang sana lah. Iya. Namanya Kang Jaki. Nah, Kang Jaki kan dari daerah Pakandangan tuh orang. Kan Jaki itu kuncen apa? Orang biasa. Orang biasa kayak kita gini, orang biasa. Hmm. Jadi dia menunjukkan satu tempat keramat yang katanya dulunya pernah disinggahi sama Wilalodra. Oh. Nah, tiba-tiba saya habis dari situ kan saya kan ikutan tahlil lah. Di situ ada satu yang namanya Batu Sangyang. Batu Sangyang. Nah, di situ ada satu pohon yang nama pohon beringin. Nah, saya sebar-sebar situ, keliling-keliling itu. Tiba-tiba kepala saya tuh pusing sendiri. Tanpa saya sadarin. Kalau kata yang lain, kalau tiba-tiba ada orang yang kepala yang pusing, pasti di situ ada barangnya. Iya. Nah, saya habis dari situ saya langsung pulang ke daerah saya sendiri nih, ke daerah kosan langsung. Nah, malamnya tiba-tiba didatengin sama satu orang tuh. Didatengin langsung apa dari mimpi? Dari mimpi. Oh, dari mimpi. Dari mimpi. Dia bilang siapa yang mampu ambil keris setan kobra ini, nantinya dia akan mendapatkan keberuntungan. Tapi dengan ada satu syarat. Yang pertama itu suruh ambil ayam cemani Dan hitam itu ya? Iya, Hitam semua itu ya? hitam semua itu. Iya. Tapi ambilnya jangan kita beli dari orang-orang. Dari? Tapi kita ambil dari gunung. Dari gunung. Iya, Dari gunung. dari gunung. Lu Ayam semani ya? Dari Gunung Salak. Wah, gondrek. Sahur salah. Nah, Andrenya ke sana ke gunung salah. Jadi saya menyuruh teman saya. Teman saya juga ada orang dari sana, orang Bogor. Berarti orang spiritual apa spiritual pasti kayak gitu ya? Iya. Adik garingan Adik di garingan daerah lah, Gunung Salak. ada. Nah, terus Kang Andre minta tolong. Iya, minta tolong sama Temannya dia. ada di sana. Hmm. Suruh ambilin ayam cemani. Iya, yang Nah. di satu tempat yang namanya tempat Gua Lawa. Gula Gua gua lawa. gula Gua Lawa. Iya, gula. Nah, Gula ya? terus nih dapat ayamnya terus kirim ke sini. Iya. Yang saya dapat cuma darahnya aja, nggak dapat ayamnya. Dikirimin darahnya? Darahnya aja. Berarti disembelih di sana. Katanya- Ambil darahnya aja. Katanya ayamnya nggak disembelih, tapi tiba-tiba kepotong sendiri kepala tuh. Tuh kan. Kalau mistis tuh kayak gitu ya. Jadi Iya. nggak se logika otak kita gitu kan. Nah, Tiba-tiba ada darahnya aja gitu. orang itu ya waktu dikandangin tuh ayam tuh ya. Nah, siang-siang mau diambil. Nah, Sama si
itu temennya. Teman saya yang namanya Kang Rohman. Nah ya Kang Rohman diambil. Iya mau diambil tiba-tiba kok ada darahnya. Si ayam tuh udah nggak ada. Jadi si ayam ada cuma sisa kepala. Coba. Terus saya tebak kalau orang mistis tuh, ya. Sampai Kang Rohman juga tiba-tiba kan aneh, kok tinggal kepala aja sama darahnya. Kemana badannya? Iya, kalau orang awam kan gini Andrea, dari Gunung Salak misalkan, kirim lewat paket misalkan Ya, terus kalau paketin lah ya. Iya, paketin terus kirim ke Cirebon, terus keterima kan langsung ke Kang Andre-nya. Kalau ini tiba-tiba langsung Kang Andre dapat si darahnya. Darahnya aja. Nah, di ayam semani tersebut yang di sana udah nggak ada. Udah nggak ada, cuma sisa kepala. Iya. Aneh kan ya. Mistis. Itulah guys. Karena darah segini, si darahnya segini. Oh gitu. Masih banyak Nah, darah. dari ke rumah Andre-nya tiba-tiba ada gitu. Ada sendiri darah tuh. Tanpa dia mesen atau tanpa dia kirim sama orang lain. Di kamar Andre. Tiba-tiba ada di kamar saya. Jadi semacamnya dia tuh suruh dukun lain nganterin ini dengan cara goib. Oh iya, pokoknya saka-saka kita mah kita Tidak bisa. Dibikin dengan cara logika. Iya. Susah tuh bikin. Nah, sehabis dapat darah dikirim kasih ke sana atau gimana? Saya kesana tuh hari Jumat Kliwon, saya tuh kesana tuh. Nah pas Jumat Kliwon itu kan di daerah Jamal kan pas lagi mati lampu itu. Iya. Pas mati lampu tiba-tiba saya mendengar ada suara geraman dari sesosok makhluk situlah. Saya cari-cari makhluknya nggak ada, saya cari tuh. Tapi saya coba-coba darahnya dibuka ya. Saya darah kan dibuka nih sedikit aja, cuma dibuka kayak di gini aja, set. Dah gini, gini aja. Nah saya tunggu apakah dia datang atau tidak. Nah saya habis itu kan saya kan duduk di batu itu tuh, duduk di batu itu dengan cara baca doa. Nah baca doanya beda. Jadi kita nyambutnya kayak Wong-laheng raksani ingsun naking sakan ingsun saking sangga buana saking lingga buana langging walangga tangsa wisana. Sing diartina iku ingsun gero sampeyan atas izin Gusti Allah lan sampeyan teka beli sok mangga teka wujudna awak badan sampeyan. Nah tiba-tiba saya habis baca itu sidar tinggal setengah. Berarti itu doa jawokan ya namanya. Jawokan itu dari Primbon. Jadi tiba-tiba darah kok sedikit setelah itu. Tuh, kalau seumur kayak gini kan ya, kita mah aneh gitu kan ya. Bisa ya ngucap kayak gitu kan. Sampai teman saya juga yang ikut saya juga, dia terus tiba-tiba kesurupan. Oh proses itu pas proses. Iya. Jadi dia bilangnya, siran apa? Njeng gara-gara pula. Oh. Anak apa siran gara pula? Lan anak butuh apa sampean? Nah itu ngomong, punten kimbah, kula gula sampean iki duduk karena kula pengen pesugihan. Jadi kula ini cuma pengen kebenaran. Tujuan kula ini cuma membenarin orang sini. Dikarenakan orang situ ya, banyak orang situ yang nyari nomor ke situ. Jadi Muslim ya, jadi simpangin lah ya. Iya. Oh jadi ibaratnya Kak Andre ini apa namanya penyelamat ya? Iya. Jadi sebelum diambil sama Kak Andre berarti di situ banyak orang-orang Ya nyari nomor. iya nyari nomor atau segala macam lah ya. Iya, banyak lah nyari. Iya nih. Terus diambil lah sama Kak Andre. Iya. Kan saya tuh ya, betul lagi mbah. Kula iki izin arep njukut pusaka sampeyan, tujuan kula omongan arep beneri sampeyan, niat kula iki beneri keluarga-keluarga sampeyan sing ana ning Indramayu. Tujuan kula ora pengen kekayaan, ora pengen sugi emasnya, ora pengen sugi berlian. Jadi kula cuma pengen njukut pusaka sampeyan bae arep tambah nulung manusia. Nah, kalian ngomong, sira ada kanggo apa pusakanya? Oh, pusaka cuma kanggo pajangan, orang kanggo apa-apa. Kula pengen majang pusaka bae, lan kula iki seneng. Bukan sampean ikhlas nang barang sampean ning gawani kula. Nggih, kan tak urus kita. Kalau seneng sampean tak terima, tak cukup pusakane. Sampean nyata ngarep ngancur isun, arep mbaten isun, sok mangga. Seneng dioli ning Gusti Allah. Nah, ada ngomong Gusti Allah soko. Nah, dia kan tak tahu nih, hari Gusti Allah ya, Tuhan kita, pangeran kita, ya kan? Tapi kenapa sampean nyambahi Durga dibanding Gusti Allah? Apa mana si Durga kan suka makan darah. Sampai sunah kan yang buta ya, buta, buruk kan?
kisah Batara Karang atau apalah. Nah, Batara Karang masih ada kaitan. Batara Karang masih ada kaitan tentang Dewi Durga. Nah, kenapa Dewi bisa dipanggil Dewi Durga? Dia namanya Dewi Kematian. Dewi Durga tuh. Iya, atau Dewi Pembunuh. Atau kata orang sana sih Dewi Kehancuran lah. Kata orang Melayu. Bali. Dewi Durga dari Bali. Bukan dari Bali, katanya dari India. Itu orang sembah lah. Banyak orang yang sembah-sembah gini. Itu Iya. kan masuknya kan ilmu hitam. Nah, kayak Hindu gitu. Hindu. Dewi Yang Durga namanya namanya Dewi kan namanya ya. juga Dewi, bukan Dewa. Iya sih, ya. Dewi juga kan masuknya kayak orang-orang itu ya. Iya. Pokoknya kan dipanggilnya kan Hong Wela Heng Sekang Pawono Langgeng. Oh, betul gini. Itu kan. Ya kan itu caranya yang bener itu. Nah, ada khasiatnya nggak ini? jadi kula iki kan mau kan ya macam kena khasiatnya cuman kanggo wong sunat bisa. Atau semacam kanggo nulung-nulung uang atau madang-madang udan. Yen kayak atau kanggo tani bisa kanggo tani. Iki ora diasah, ora digerinda. Mau ngapa jeruk nipis? Jadi bersihin alat ya. Jeruk nipis, tarik kelapa sama apa ya, pace, direndam Biar biar nanti karatnya hilang semua. oh Tapi cuman yang cuma sisa-sisanya aja nih. Kalau yang lain masih banyak, ini karat masih banyak, yang lain masih banyak ini maaf tuh. boleh banyak. Boleh, enggak apa-apa. Ini. Jadi nggak boleh dibungkus Andre ya, gundul kayak gitu ya. Iya. Karatnya tidak mau. Ya. Apa sih maksudnya? Bukan besi-besi jam sekarang gitu kan. Ini mah kayak Perbedaan mesin sekarang sama yang dulu tuh beda bunyinya nih. Dari sini bunyi bisa dibunyiin gitu. Dari tuh Iya, iya. bunyinya beda yang zaman sekarang sama yang zaman dulu. Nah, nama kerisnya apa namanya? Tan koper. Satu koper. Nah, sepil yang lain, maaf. G. Satu guys. Cukup. Yang kedua namanya Kris Empu Gandring Gandring Noyo. Gandrinoyo. Iya. Ini pusakanya Gen Arab. Yang Arab. Gen Arab dari zaman Singasari. Ikannya kan perbedaan dari Singasari sama Majapahit atau dari Cebulan ada perbedaannya. Bedanya. Dari pertama yang itu nama pertama itu kan dari segi ukuran barangnya Iya. sama dapurnya. Di dalam kris itu kan ada dapurnya semua. Apalagi dari pamornya juga ada. Jadi iki masuknya kris keramat sing dipercayai oleh orang Singasari yang pernah membunuh 7 turunan orang Jawa. Ini tuh saya sepil dalamnya nih ya. Assalamualaikum. Wah. Pusakanya begini. Nih pusaka Empu Gandring. Jadi kenapa saya sebut ini pusaka Empu Gandring? Dikarenakan masih dapur Empu Gandring. Dapur keris Empu Gandring, apalagi seorang punya namanya Empu Gandring. Yang buat ini tuh. Nah, ini ada lambang yang namanya kayak belalai gajah. Ini kan lambang kayak belalai gajah. Iya, tanduk kayak gitu ya kan ya. Iya, belalai. Belalainya. Nah, di sini ada satu yang namanya lambang mahkota. Ada garut mahkota. Hmm. Ini yang namanya lambang garut mahkota. Kalau ini namanya cakar elang. Yang guard ini ya. Iya, cakar elang. Ini cakar elang. Ini termasuknya pamor junjung derajat. Pamor junjung derajat. Pamor junjung derajat. Nggih. Pamor junjung derajat, apalagi di sini ada tambahan yang namanya gonjo. Ini tambahannya gonjo. Jadi gonjo ini sebagai perempuan. Berarti keris perempuan. Bukan. Jadi keris itu bisa diragamin ya. Ini yang gede ini kan, ini media pertama ini yang ini pertama. Iya. Jadi ini pertama. Ya. Nah, ini media yang kedua. Tapi kan tambahannya. Oh. Jadi ini tambahan untuk membagusin ini keris. Tapi sambungan ini. Sambungan. Ini termasuknya sambungan. Cuman perlu cantik keris doang ya. Iya, jadi buat nambahkan seni. Iya. Sama aja kayak yang ini, sama dia juga ada. Ada ya? Tuh, ada gonjoknya tuh. Oh iya, tuh kita kan bro. Tuh, kan? Udah lepas ini bang. Tuh. Media ini pertama, ini yang kedua. Periode pertama yang ini yang kedua. Nah, dari sampai ini bisa di gitu loh.
apalagi ini bisa ditambahkan yang namanya belalai gajah. Iya. Ya kan? Berarti ini yang pertama itu. Yang Jadi yang awal-awal gitu ya. Iya, ini yang kata orang sih maksudnya kayak pisau. Berarti termasuknya yang tua ini ya. Yang tua, yang sama aja tua, dikarenakan bahannya masih tebal juga. Hmm. Kalau zaman dulu kan udah rata-rata yang namanya keris itu kan udah hancur semua kan rata-rata ya. Hmm. Tapi kenapa yang namanya keris kant itu tidak pernah hancur badannya? Hmm. Kalau ini diberi oleh orang Bali, Oh, udah gede. Iya, Mas. dikasih sama saya. Kasih. Kata orang Bali, punten ge deh. Ge kula memberikan pusaka ge kanggo sampean ge. Hmm. Pusakanya pusaka Pugandring. Nah itu Pugandring. Kayak beli asing maning arane Pugandring ge. Kita gen arep ngomong matene Pugandring ge. Jadi kan wah Pugandring bahaya. Sing sering makannya gede ge. Sing sering makannya gede ge. Sing matene uang di pitu keturunan orang Jawa. Selain Gen Arok-nya juga mati gara-gara ini. Karena anaknya yang bunuh Gen Arok. Ya, jadi ini kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini jadi tambahan. Sebenarnya 7. Yang ini jadi ada tambahannya lagi, kasih tambahan. Sama Empu Gandri itu. Padahal ini termasuknya keris belum jadi, termasuk keris belum jadi. Kenapa saya sebut keris belum jadi? Dikarenakan pucuknya udah belum jadi, pucuknya belum ditajemin ke atas, belum dibikin runcing pucuknya nih. Kalau bagian bawah udah jadi, bagian bawahnya udah halus, tapi bagian atas yang belum jadi. Ini bagian atas yang belum jadi. Menurut orang sana juga dari orang Singosari itu yang dinamakannya keris Empu Gandri itu kan mitosnya juga katanya bisa membunuh siapa saja pemilik yang megang ini. Nah, siapa aja yang Nggak suka megang ini. minta makan. Kalau ini saya juga sering dipanggil sama dia, atau sering ada orang sananya juga manggil saya. Le, punten ya le, ulun juk manganing sampean kuat beli sampean makan kali. Kita kan pakannya apa besok sampean. Nah dia kan jaluk. Le, punten ya le, ulun jaluk kan kebo. Jadi kita kan kerbau. Kerbau. Kerbau ya. Kebo. Itu kerbau gile. Aduh, hari kerbau malah angkat cah. Anak mas sapi. Sapi ya wedus. Itu pun kimba, langkah kimba ngarane kerbau langkah. Wis apa bae le. Ya wis, nyak wae gelem. Diganti gitu. Iya. Toli maning tambahannya kayak gedang raja. Toli kendi pedaringan yang dikasih beras merah sama beras putih. Nah itu per bulan apa per malam Jumat atau per apa Jadi itu semacamnya buat per bulan aja. Per bulan, berbulan-bulan lah. Nah dikasih makannya di hari-hari apa tertentu apa? Ya tertentu Kayak hari baru baru Islam. Islam atau hari baru Islam atau semacamnya Maulud, itu kan dia suruhnya gitu. Kalau Jumat Pon itu cuman kita kasih kemenyan aja. Kalau Pon wage. Tapi buat sekitar bahaya ini Enggak, kalau ini Enggak. udah aman. Udah Saya sudah panggil sama beliau dan saya juga sudah izin sama beliau untuk jangan menjahati teman saya, jangan ganggu teman saya. Karena kita kan cuma tujuannya benar menjelaskan atau memecahkan yang namanya sejarah orang zaman dulu. Ya intinya yang biar nggak tahu jadi tahu gitu. Iya. Sejarahnya orang zaman dulu. Ya saling belajar lah, Iya. saling belajar sama-sama lah Iya. tentang mengenal Tukar sejarah. informasi Andre. Iya. Kita menukar informasi dari yang namanya benda bersejarah lah yang telah hilang tertelan waktu. Termasuk Gen Alpha. Gen Alpha. Saya Gen Z. Gen Z aja nggak tahu. Ini Gen Alpha, tapi tahu sejarah perihal orang-orang zaman dulu. Pokoknya sejarah lah ya. Iya. Nah, spill. Maaf yang lainnya. Next. Yang ketiga adalah hantu Simangu.